Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, serange ngene muncul sunar sumambura. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Lanjut gas. Udah gede masih tolol aja. Udah gede masih tolol lagi. Jaka anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu. Selamat malam. Sedikit berbagi pengalaman pribadi gue nih. Ini dari seorang cowok di Instagram, namanya Rizky Setia. Oke. Ini pengalaman pribadi gue waktu zamannya kuliah dulu. 8 tahun lalu gue masih semester 2 di kampus negeri yang ada di Serang, Banten. Oke. Sebenarnya jarak rumah gue sama kampus bisa ditempuh lebih kurang 30 menitan. Tapi gue memutuskan untuk ngekos di komplek yang ada di belakang kampus itu. Singkat cerita, gue ngekos bertiga barengan temen gue di satu rumah yang punya 4 kamar. Gue berdua bareng temen gue nempatin kamar nomor 2, dan temen gue yang satunya sendiri di kamar nomor 1. Dari jumlah kamar, berarti ada 2 kamar yang kosong, dan letaknya di belakang deketan sama dapur. Satu kamar yang kosong dijadikan gudang, dan kondisinya tuh gak terawat banget. Dan satu lagi kamar terkunci. Selang seminggu gue tinggal di situ aman-aman aja. Sampai ada suatu momen gue sama teman kamar gue namanya Bayu ditinggal berdua sama senior gue yang tinggal di kamar nomor 1 itu. Kita berdua lagi tiduran sambil nonton TV, dikagetkan dengan gedoran suara pintu kamar nomor 4 yang terkunci. Duk 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 gitu. Spontan lah kita berdua tatap-tatapan dengan muka heran. Selang dari suara pintu tersebut, tiba-tiba tercium wangi melati, dan kita berdua menciumnya. Gue yang orangnya agak gak terlalu peka lah ya dengan hal seperti itu pun kaget ngalamin kejadian yang menurut gue cukup bikin merinding. Sementara si Bayu yang notabene-nya anak pesantren malah ngeliatin gue sambil tersenyum dan berkata, ada yang mau kenalan kali tuh sama lo gitu. Malamnya ketika gue lagi kelaparan dan berniat masak mie instan, kasak-kusuk di dapur sendiri, dan tiba-tiba bulu kuduk gue merinding. Bener aja, ketika gue mau cuci panci dan balik arah dari kompor, gue ngeliat kayak sekelebat putih terbang dari arah depan kamar gue menuju kamar kosong yang dikunci itu. Astagfirullah, gue kaget dan langsung teriak. Teman-teman gue pada kaget juga tuh, sambil nyamperin gue dan bertanya, ada apaan gitu. Gue cuman diem dan balik ke ruang TV bareng teman-teman gue. Besoknya gue baru bisa ceritain kalau gue dapat gangguan seperti itu. Ya walaupun gak jelas bentukannya, tapi itu cukup buat bikin gue shock dan jadi gak enak makan lah. Lanjut beberapa hari kemudian, teman-teman organisasi gue lagi pada main nih ceritanya ke kosan gue. Ada 7 orang kalau gak salah tuh yang main ke kosan dengan pakai motor yang sampai teras kosan gue tuh penuh gitu lah ya. Oke. 3 orang lagi ngerjain tugas di dalam, dan gue sama 4 orang teman gue gitaran tuh di depan teras. Waktu itu kira-kira jam 5-an gitulah. Lagi asik gitaran, tiba-tiba ada 2 orang cewek nih tetangga rumah kita sambil bawa galon masuk ke rumahnya pakai payung. Padahal cuaca waktu itu gak hujan. Gue gambarin sedikit nih. Jadi rumah yang gue tempatin itu selayaknya komplek yang tembok pemisahnya itu nempel, cuma dipisah tembok yang kira-kira tingginya 1 meteran lebih. Dan kepala kita masih bisa lihat aktivitas yang dilakukan tetangga kita di teras. Oh, ngelongok ya berarti ya. Iya. Gak mikir panjang-panjang lah, kita langsung godain dah tuh cewek itu. Habis dari mana Neng? Gitu. Ya gitu dah godainnya katanya.
Respon dua cewek itu senyum cantik dengan wajah sedikit pucat, langsung masuk ke dalam rumah. Teman-teman gue pada kecewa tuh, cuma dapat respon begitu doang. Otomatis kita tungguin tuh cewek-cewek ini keluar. Sampai maghrib dan akhirnya rasa penasaran kita makin besar. Gue putusin untuk sedikit ngintip dari tembok sambil ngelongok tuh ke arah pintu rumah tersebut. Yang terlihat cuma 2 pasang sendal di teras dan galon kosong yang kelihatan di dalam rumah yang ada di ruang tamu. Dengan kondisi rumah yang kotor berdebu gitu. Dan gue lihat lagi, kagak ada jejak kaki orang masuk ataupun tanda-tanda kehidupan di rumah tersebut. Anjing, rumah kosong ya. Gue heran dan coba bilang ke teman-teman gue. Dan teman-teman gue juga ngelihat kondisi yang sama dengan gue. Kita makin merinding dan penuh tanya. Loh, gue merinding juga ikutan. Terus 2 orang cewek itu siapa? Gue coba tanya senior gue nih yang nempatin kamar satu itu. Lek, rumah samping kosan kita emang kosong ya? Gitu. Dia jawab, iya, rumahnya tuh kosong semenjak jadi. Emang kenapa? Gue cuma diem denger jawaban dia seperti itu. Makasih banyak Mas Bimo, Mas Danu yang udah bacain cerita pribadi gue. Sukses terus podcast Malam Kliwon. Sorry kalau belibet ceritanya. Itu rumah kosong berarti dari jadi. Dari jadi kosong. Ada 2 cewek cakep, ya kan? Jalan pakai payung, padahal nggak hujan. Bawa galon. Galonnya kosong, didengkul tuh. Deng. Nah, dulu jerigen tuh. Mau beli minyak. Anjing, ngapain ya? Kalaupun setan ya bawa galon ya. Ya cuman sekedar ninggalin pesan aja lah menurut gue. Tuh lihat ada galonnya. Tambah kesan mistisnya di situ, Pak. Menurut gue sih. Kalau gue kebalikannya malah. Akan lebih mistis ketika dia cuman berdua senyum pakai payung udah gitu. Tanpa ada galon. Kalau gue ya. Gue mikirnya galonnya penuh. Repot kan tuh manggulnya tuh. Gitu digodain mana? Ini, iya kan udah manggul berduaan cewek bawa galon. Dari mana Neng? Mata lu buta bagaimana? Itu bawa galon masih nanya dari mana? Ya dari agen galon lah atau isi ulang. Anjing. Serem ya? Iya. Gue sih pindah kosan abis itu ke rumah itu. Ya kok rumah itu? Penasaran sih tapi bangsat cowok-cowok nih satu kosan. Tai juga ya. Iya. Ditungguin masalahnya. Emang lu sekering itu ya di sana tuh, di mana tadi? Serang. Di Serang. Sampai cewek lewat aja lu tungguin. Cewek lagi main gitar. Anakku wena tuh. Weni. Lu jangan godain cewek aja. Nggak keluar ceweknya. Lu peko kagak ngerti. Gue nyanyiin kode. Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Tapi ceweknya ada di mana ya? Itu menghilang aja udah Le. Ada. Di mana? Itu lagi. Di mana? Ada. Jawabnya gimana sih? Ini dia. Oh, itu. Ini dia. Apakah ada loyalitas? Nggak boleh bener ya. Nggak boleh bener. Loyalitas di matamu ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Gue sumpah ya, gue kalau ketemu tuh bapak-bapak pengen gue ajak selfie. Asli, pengen gue ajak foto bareng. Liriknya gimana Le? Bukan lautan, hanya kolam susu. Nggak boleh pas temponya. Kami pasukan dari seragam biru. Aduh, mantep Pak. Sumpah gue kalau ketemu dia gue ajak selfie aja. Udah gitu terakhir tetangga lewat lagi. Pak, gitu doang tuh. Ya, ini kayak gitu.
Kan di mananya dia lebay, Le. Iya, di dada ini dia. Gitu. Udah pada lihat kan videonya? Udah paham lah ya. Gitu. Bukan jokes internal jadinya. Bukan. Kan udah pada paham, notice juga. Itu bukan di Spotify ya? Oh, di sini juga Di kali sini ya. juga. Mungkin ya. Tapi kalau di sini yang notice tuh banyak kan yang mau kemana kalau boleh tahu. Iya. Oh, itu kalau ada di kosan orang Cibinong diteriakin. Diteriakinnya gitu. Bukan mau kemana Neng, kagak. Kagak. Itu kan di Serang. Iya. Kalau di Cibinong gitu. Dari mana Neng kalau boleh tahu? Gitu.